Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Hamdani, saya mahasiswa di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Kuningan. Nah, di mana kali ini saya akan membahas atau menarasikan sebuah konsep pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, namun sebelum kita menginjak pembahasan utama, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu konsep manajemen pendidikan. Nah, mari kita lihat. Ya, oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah pengertian manajemen pendidikan menurut Catherine M. Bartol dan Da Vinci Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman SJ dan Yusuf Budaya. Nah, di mana yang pertama yaitu menurut beliau adalah planning. Apa itu planning? Ya, planning adalah sebuah perencanaan yang memiliki kejelasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan seefisien mungkin. Nah, jadi planning adalah sebuah perencanaan ya yang memiliki dasar tujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan seefisien mungkin. Nah, selanjutnya yaitu adalah organizing. Organizing adalah sebuah pengorganisasian ya, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan akan dikerjakan, dan apa targetnya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah leading. Ya, leading yaitu merupakan kepemimpinan. Ya, tentunya dalam sebuah manajemen harus ada sosok yang dijadikan sebagai pemimpin untuk memanage sebuah instansi agar bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu adalah controlling. Controlling atau pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Nah, selain itu dapat juga diartikan bahwa manajemen pendidikan adalah sebuah administrasi pendidikan yang diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berikut kutipan dari Zaman Sufari dalam Hadari Nawawi. Oke, selanjutnya yaitu adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dalam Hak Syagian seperti tadi yang saya sampaikan ya, sama saja, namun ada sedikit perbedaan dalam fungsi manajemen yang disampaikan oleh Henry Fayol ini, yaitu yang pertama ada planning, organizing, namun di sini ada commanding dan coordinating. Nah, yang selanjutnya controlling sama saja. Nah, selanjutnya manajemen di masa pandemi. Bagaimana manajemen pendidikan di masa pandemi? Yang pertama adalah planning. Nah, planning perencanaan apa saja sih yang harus dilakukan oleh guru atau pendidik di masa pandemi ini sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ya. Seperti yang kita ketahui, biasanya guru atau pendidik itu suka menyiapkan silabus dan RPP ya. Pertama yaitu adalah silabus ya untuk persiapan pembelajaran. Yang selanjutnya ada RPP atau RPS. Dan namun dalam hal
Namun dalam hal pendidikan di masa pandemi ini, Kementerian Kemendikbud ya menyajikan kebijakan adanya penyederhanaan kurikulum ya, yang biasanya kita ketahui bahwa pendidik itu harus menyajikan 5 kompetensi dasar. Sekarang ada kebijakan bisa menggunakan hanya 3 kompetensi dasar ya, 3 KD saja. Nah, yang bisa bisa disebut atau biasa disebut dalam Merdeka Belajar. Nah, seperti itu ya, Merdeka Belajar ya biasanya guru harus menyiapkan 5 kompetensi dasar, namun adanya kebijakan dari Kemendikbud di masa pandemi ini akhirnya mempermudah para pendidik hanya bisa menggunakan dapat menggunakan 3 KD saja, seperti itu. Untuk selanjutnya pengorganisasian ya. Ernest Dahle seperti dikutip oleh Tehani Handoko mengemukakan 3 langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu yang pertama pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Dan yang terakhir yaitu adanya pengadaan dan pembangunan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Ya, sangat jelas kalau kita kaitkan dengan sistem pendidikan di masa pandemi sekarang ini ya, di mana kepala sekolah berperan penting ya untuk melakukan pengorganisasian kepada setiap staf guru ya, untuk mengadakan seperti BIMTEK dan lain sebagainya agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. Yaitu selanjutnya adalah pelaksanaan atau activating-nya merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya, seperti itu ya. Nah, kalau kita kaitkan kembali dengan masa pandemi ini ya sangat jelas ya, kepala sekolah berperan penting ya untuk selalu mendorong, memotivasi setiap staf guru ya untuk tetap semangat bisa melakukan belajar mengajar, dan juga para pendidik juga tetap harus bisa memotivasi, memberi dorongan, masukan, mengasih semangat kepada seluruh peserta didik supaya tetap bisa semangat belajar meskipun di masa pandemi ini dan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring tanpa bertatap muka. Nah, untuk selanjutnya adalah pengawasan. Apa saja sih yang harus siapa saja sih yang harus melakukan pengawasan di bidang pendidikan dalam masa pandemi sekarang ini ya tentu saja kita yang berkewenangan mengawasi, yaitu yang pertama yaitu adalah pimpinan. Selanjutnya ada Dinas Pendidikan Wilayah. Selanjutnya yaitu adalah yang jelas yang paling berperan penting adalah Kemendikbud itu sendiri. Nah, kesimpulannya, kebijakan seperti apa yang harus dilakukan mengenai proses pembelajaran daring agar kualitas output yang dihasilkan tetap sesuai dengan harapan. Nah, saya mencoba menyimpulkan dari seluruh pembahasan tadi. Maka didapat poin yang pertama, yaitu efektivitas kurikulum darurat pandemi. Nah, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini di masa pandemi ini Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang berupa kurikulum darurat pandemi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya yaitu adanya penyederhanaan RPP, terus ada penyederhanaan KD dari 5 menjadi 3 seperti itu ya. Namun dalam hal ini seperti kita ketahui bahwa kurikulum. Oke, untuk yang selanjutnya itu kesimpulan
kebijakan seperti apa yang harus dilakukan mengenai proses pembelajaran daring agar kualitas output yang dihasilkan tetap sesuai harapan. Saya mencoba menyimpulkan dari narasi yang keseluruhan yang sudah saya sampaikan. Saya mendapatkan beberapa poin ya, kesimpulan ataupun solusi yang saya sarankan. Yang pertama yaitu adalah efektivitas kurikulum darurat pandemi. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, kita ketahui bahwa di masa pandemi ini Kemendikbud mengeluarkan kebijakan berupa kurikulum darurat pandemi. Ya, contohnya seperti halnya adanya penyederhanaan RPP, dan selain itu adanya penyederhanaan KD ya, dari 5 KD bisa menjadi 3 seperti itu. Akhirnya mempermudah guru untuk melakukan operasional atau administrasi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu adalah koordinasi antara kelompok satuan mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, sangat penting sekali ya, karena setiap guru atau pendidik melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran atau mata kuliah yang lainnya ya, untuk sharing mengenai bagaimana cara penyampaian materi agar dapat mudah diterima, mudah diserap, mudah dipahami oleh setiap peserta didik seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah efektivitas bantuan kuota belajar. Nah, dalam hal ini sudah menjadi permasalahan yang krusial mungkin ya, karena banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat ataupun dari para pendidik ya, karena tidak semuanya pendidik ataupun peserta didik mendapatkan bantuan kuota belajar. Nah, angka baiknya untuk bantuan ini lebih diefektivitaskan lagi supaya mengadakan pemerataan bantuan kuota belajar supaya nantinya pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar, karena dapat kita ketahui baik pendidik maupun peserta didik tidak semuanya di rumahnya masing-masing mempunyai koneksi internet yang bagus ya, seperti wifi, kuota. Kadang ada yang menumpang gitu ya di rumah tetangga, seperti karena dia tidak punya kuota, akhirnya dia kesulitan untuk mengikuti pembelajarannya. Maka dari itu alangkah baiknya jika adanya pengefektivitasan bantuan kuota belajar agar dapat terselenggara dengan baik pendidikan pembelajaran di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu ada BIMTEK ICT untuk pendidik. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, karena kita ketahui bahwa pembelajaran di masa pandemi ini dilakukan secara daring ya, tidak secara tatap muka. Nah, maka dari itu setiap pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi atau software seperti Google Classroom, mungkin yang paling populer adalah Zoom, ada juga Google Meet seperti itu. Namun tidak semuanya para pendidik dapat mampu menguasai ataupun mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, masih ada pendidik yang mungkin yang lansia, yang umurnya yang umurnya di luar era milenial mungkin ya, akan kesulitan mengoperasikan aplikasi tersebut, sehingga kegiatan pelajaran akan terhambat seperti itu. Maka dari itu perlu adanya BIMTEK kepada setiap pendidik ya, perlu adanya BIMTEK pada setiap pendidik untuk dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada subsidi bantuan les belajar online. Nah, kenapa harus ada bantuan les belajar online? Nah, karena untuk masa pandemi ini kegiatan pembelajaran bertatap muka secara daring itu dilaksanakan secara terbatas. Nah, sehingga para siswa ataupun peserta didik itu kebanyakan kurang memahami, kurang mengerti akan materi ajar yang diberikan oleh pendidik. Nah, sehingga langkah baiknya jika pemerintah mengadakan subsidi bantuan les belajar online ya, seperti aplikasi yang paling populer yaitu dari Ruang Guru, Akademia, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu
koordinasi antara pendidik dengan orang tua atau wali. Penting sekali koordinasi antara para pendidik dengan orang tua atau wali, karena pembelajaran daring tanpa pengawasan orang tua akan mungkin akan terjadi kurang efektif. Ya. Bisa saja gurunya memberikan tugas, sedangkan muridnya malah asik santai main game dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya koordinasi pendidik dengan orang tua atau wali, sehingga nantinya jika pendidik memberikan tugas kepada siswa, mengkoordinasikan, memberitahu kepada orang tua atau wali, biasanya itu adanya WhatsApp group ya, WhatsApp group orang tua wali atau wali ya dengan para pendidik. Jika memberi tugas, akhirnya memberitahu kepada orang tua wali, kemudian orang tua siswa tersebut memberikan arahan kepada putra-putrinya untuk mengerjakan tugas atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu harus adanya pengawasan dari dinas-dinas terkait ya. Sangat jelas ya, dalam kegiatan pembelajaran daring ini tentu harus terus diawasi oleh dinas-dinas terkait. Nah, maksudnya seperti apa? Karena harus diawasi apakah pembelajaran daring tersebut sudah berjalan dengan baik ataukah ada hambatan. Jika ada hambatan, nanti dinas-dinas tersebut harus mencari solusinya seperti apa agar nantinya pembelajaran daring tersebut bisa berjalan kembali dengan baik. Nah, terakhir adalah adanya option ya, acuan PBM di masa pandemi. Kita sudah mendengar kabar bahwa nanti awal tahun depan atau tahun depan bulan Januari kita akan melaksanakan pembelajaran secara luring atau offline ya. Artinya akan adanya pembelajaran secara tatap muka kembali. Nah, maka dari itu Kemendikbud harus memberi informasi ya, aturan yang jelas kepada setiap pendidik, protokol apa yang harus diterapkan jikalau nantinya harus melaksanakan pembelajaran secara luring ya. Bagaimana protokol kesehatan yang harus diterapkan yang aman untuk mencegah terjadinya perluasan penyebaran virus corona seperti itu. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.